Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat ya? Nah, kemarin Ibu sudah perkenalan. Coba di sini siapa yang masih ingat sama Ibu? Coba diingat-ingat siapa? Yap, betul sekali. Nama Ibu, Bu Ifah. Ingat-ingat ya, Bu Ifah. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil qur'ani imama, wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan dan menyajikan info penting yang ada dalam teks eksplanasi dengan tepat. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik. Kemudian, siswa mampu menyebutkan dan mengidentifikasi keberagaman ekonomi. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata listrik. Coba sebutkan benda di sekitarmu yang menggunakan listrik. Coba sebutkan apa saja. Nah, benda-benda di sekitar kalian yang menggunakan listrik, mungkin diantaranya ada televisi, ada kipas angin, ada lampu, dan sebagainya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana listrik dapat mengalir sampai ke rumah kalian? Nah, untuk mengetahui bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kamu, bacalah teks yang berjudul Menyalurkan Energi Listrik pada halaman 25. Kalian bisa menge-pause atau memberhentikan dahulu video ini untuk membaca teks tersebut. Nah, sudah dibaca semua ya anak-anak? Dari bacaan tersebut, mari kita cari informasi penting yang ada dalam setiap paragraf teks tersebut. Berikut adalah cara untuk mencari informasi penting dalam setiap paragraf. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu dengan membaca secara seksama teks tersebut atau dibaca dengan teliti. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami setiap arti kalimat pada paragraf tersebut. Yang ketiga, kalian harus menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada paragraf tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tandailah setiap kata yang ada hubungannya dengan judul dari teks tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui langkah-langkah untuk mencari informasi penting yang ada pada paragraf, sekarang kita cari informasi penting yang ada pada paragraf 1. Sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, yaitu yang pertama, dengan membaca secara seksama, secara teliti. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memahami setiap kalimat yang ada pada paragraf. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan mencari kalimat utama atau gagasan pokok. Kemudian yang keempat, yaitu dengan tandai kalimat atau kata yang berhubungan dengan judul. Nah, dapat kita simpulkan bahwa informasi penting yang ada pada paragraf pertama, yaitu energi listrik merupakan energi yang sangat penting dalam era globalisasi ini. Karena hampir semua teknologi di era globalisasi ini memerlukan energi listrik. Dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan energi listrik seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU,
dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk tugas pertama, kemudian tulis di buku masing-masing, dikasih nama, nomor, dan tanggal pengerjaan, yaitu sekarang tanggal 13 Oktober 2020. Kalau sudah selesai, bisa difoto kemudian dikumpulkan melalui WhatsApp group ya. Dari teks yang sudah kalian baca tadi, kalian sudah mengetahui bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumah kita. Untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui setelah energi listrik terbentuk dari PLTA, PLTU, PLTS, dan pembangkit listrik lainnya. Kemudian energi listrik tersebut dinaik menggunakan transformator penaik tegangan sampai pada 500 kV. Kemudian disalurkan ke berbagai tempat melalui transmisi yang disebut dengan SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Setelah dialirkan, SUTET melintasi pegunungan dan hutan, kemudian masuk ke gardu induk. Pada gardu induk, aliran listrik diturunkan menggunakan transformator penurun tegangan menjadi 20 kV. Yang tadinya 500 kV kemudian diturunkan menjadi 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan ini sudah sesuai untuk kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, kalian jadi bisa menikmati energi listrik dalam bentuk lampu, kipas angin, atau televisi. Nah, anak-anak, dalam penyaluran listrik pasti ada seseorang yang terlibat. Coba, siapa yang terlibat dalam penyaluran energi listrik? Ya, betul sekali, petugas PLN. Petugas PLN bekerja keras agar listrik dapat tersalurkan ke rumah kita. Tanpa petugas PLN, kita tidak mungkin dapat menikmati energi listrik setiap hari. Nah, anak-anak, selain petugas PLN, coba sebutkan apalagi pekerjaan Anda yang ada di sekitar kita. Coba sebutkan. Ya, benar sekali. Ada dokter, guru, polisi, pilot, dan sebagainya. Banyak ya. Nah, anak-anak, bagaimana kita menyikapi keberagaman tersebut? Coba sebutkan. Ya, betul sekali. Yang pertama yaitu dengan menghargai setiap pekerjaan orang lain. Jangan menganggap remeh pekerjaan orang lain. Kemudian dengan menghargai uang. Jadi kalian tidak boleh boros, karena uang itu dicari dengan kerja keras. Kemudian membantu orang yang sedang kesusahan. Kemudian membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti dengan mencuci piring, mencuci baju, menyapu, membersihkan halaman, dan lainnya. Karena orang tua sudah lelah bekerja untuk menghidupi kalian. Nah, anak-anak, sikap kita terhadap keberagaman tersebut termasuk dalam pengamalan sila dalam Pancasila. Coba sebutkan sila keberapa? Ayo coba sebutkan. Ya, betul sekali. Yang tadi disebutkan adalah pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, selain keberagaman pekerjaan, di sekitar kita juga ada keberagaman ekonomi. Ada yang mampu, ada yang pas-pasan, dan ada yang kurang mampu. Orang yang memiliki kemampuan ekonomi hendaknya membantu orang dengan ekonomi yang kurang. Sekarang, tugas kedua kalian yaitu menyebutkan berbagai pekerjaan yang ada pada lingkungan RT-mu.
Kemudian bagaimana sikap kamu terhadap keberagaman pekerjaan di lingkungan RT-mu. Tulislah pada buku masing-masing, kemudian dikasih nama, nomor, dan tanggal ya. Nah, tanggal hari ini yaitu 13 Oktober 2020. Kalau sudah selesai, kemudian difoto dan kumpulkan melalui WhatsApp group ya. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang materi hari ini. Nah, yang pertama kita sudah mempelajari bagaimana mencari informasi penting pada teks, kemudian bagaimana mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik ke rumah-rumah. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan kita. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Setiap keluar rumah, kalian harus menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan, dan terapkan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.